Partai Golkar telah sepakat menempatkan kembali Setia Novanto sebagai Ketua DPR, namun ada juga dari kalangan internal partai yang meminta pergantian Ketua DPR dipertimbangkan kembali. Untuk membahasnya sudah hadir politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, pertanyaan pertama saya, betul satu suara Golkar untuk kembali mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR? Secara formal sekarang iya, ya artinya kalau misalnya kita melihat ada 4 variabel ya yang menentukan proses keinginan digantinya Pak Adi Komarudin dengan Pak Setia kembali adalah pertama DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar sudah melaksanakan pleno dan memutuskan untuk mengganti Adi Komarudin dengan Pak Setia Novanto. Kemudian kalau secara institusi adalah dewan-dewan yang lain, terutama Dewan Pembina. Ya. Tadinya kita juga ini agak aneh juga, karena tanggal 25 kemarin, hari Jumat, itu Dewan Pembina rapat dan memutuskan kirim surat bahkan ke DPR, mengatakan bahwa putusan DPP itu tidak sesuai dengan ADRT, artinya tidak setuju. Tapi tiba-tiba Dewan Pembina kemarin ditemui oleh Pak Setia Novanto dalam hal ini DPP, berubah suara. Berubah, kemudian mendukung. Itu secara institusi. Nah, secara individu ini tergantung Pak Setia Novanto dengan Pak Adi Komarudin. Setia Novanto saya kira karena dia memang bagian dari DPP Partai Golkar, tentu setuju mengembalikan dirinya untuk menjadi Ketua DPR. Nah, Pak Adi Komarudin juga tadi malam kita udah dengar dia melaksanakan konferensi pers, dia mengatakan bahwa dia taat pada putusan partai dan aturan yang ada berlaku di DPR. Jadi kalau dalam internal Golkarnya sekarang formally resmi sudah bulat. Pak Doli, Anda katakan secara formal bulat, tapi yang tidak formal artinya sebetulnya di bawahnya dari para pengurus ini sebetulnya bergejolak. Ya saya nggak bisa, saya pribadi termasuk orang yang tidak setuju. Ya karena apa? Konteksnya saya nggak punya masalah apa-apa dengan baik Pak Setia Novanto maupun Adi Komarudin. Tapi saya melihat bahwa alasan-alasan yang kemukakan untuk mengembalikan ini itu tidak reasonable. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita menginginkan kembali Partai Golkar ini punya citra yang baik dan positif di mata publik. Jadi alasan perbaikan citra yang kemudian dikemukakan dengan mengembalikan posisi Setia Novanto artinya kemudian memberitahu kepada publik bahwa kasus Setia Novanto kemarin sudah clear dan tidak ada kesalahan yang dilakukan itu tidak tepat. Begini, yang pertama ya bahwa sebetulnya kami menginginkan ya Golkar ini sekarang fokus untuk konsolidasi internal. Karena kan kemarin kita sama-sama tahu semua Partai Golkar kena turbulensi politik, mengalami konflik yang berkepanjangan hampir setahun dan kemudian selesai melalui Munas yang terpilih ketua umumnya adalah Pak Setia Novanto. Nah dan selama Pak Setia Novanto ini menjadi ketua umum saya kira cukup baik. Dia hampir setiap minggu saya kira tiap hari keliling ke daerah konsolidasi. Dan ini kan bagus untuk partai kita. Ya. Nah sementara Pak Adi Komarudin yang juga kader Golkar di DPR juga kan menunjukkan kinerja yang positif juga. Nah ini kan sebetulnya buat partai, buat DPR, ini kan sudah baik. Ngapain diintrup? Artinya kalau menurut Anda dengan mengembalikan Setia Novanto kembali menggeser posisi Akom ini akan membuat konsolidasi yang selama ini sudah dibangun dengan baik ini akan menjadi berantakan lagi? Ya artinya gini, energi kan harusnya seorang ketua umum itu energinya sekarang fokus untuk masalah internal Partai Golkar. Apalagi waktu Munas kemarin itu ya ada begitu banyak berkembang wacana kalau bisa ketua umum Partai Golkar itu tidak rangkap jabatan apapun. Bahkan Pak Setia Novanto waktu itu mengatakan kalau saya terpilih jadi ketua umum Partai Golkar, saya mundur dari DPR RI. Nah yang jadi pertanyaan kita kan, yang kita tunggu-tunggu dia mundur dari anggota DPR, nggak terjadi, malah sekarang mau naik lagi jadi ketua DPR RI, yang dia pernah mundur. Jadi perlu ditegaskan lagi bahwa Pak Setia Novanto itu kan bukan diberhentikan oleh MKD. Dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri. Bahwa persoalan ke MK waktu itu kan begini, begitu dinyatakan semua fraksi menyatakan ada pelanggaran berat bersalah. Dan pelanggaran etika berat dan sedang. Ya. Tapi kemudian kan ada beberapa isu yang kemudian membawa ini masalah hukum. Nah karena mau dibawa ke masalah hukum maka Pak Setia Novanto mengajukan uji materi ke MK bahwa apakah alat bukti rekaman itu boleh dipakai di peradilan umum, peradilan hukum gitu loh. Nah ternyata MK mengatakan nggak boleh. Tapi itu tidak menggugurkan apa yang terjadi dalam persidangan etik gitu ya.
Nah, kalau memang misalnya waktu itu tidak terjadi pelanggaran, kenapa fraksi-fraksi mengatakan bahwa itu terjadi pelanggaran etik? Artinya sebetulnya secara etik ini sudah jelas-jelas ada pelanggaran di sana. Dan Ya, yang kedua Pak Setia Novanto-nya mundur. Kalau misalnya waktu itu tidak merasa bersalah, ya maju terus saja kan, gitu. Nah, ini kan jadi ini lagi-lagi saya ingin katakan ini persoalan etik, Oke. ya, bukan persoalan undang-undang atau tata tertib dan segala macam. Kalau itu clear, tidak ada yang menghalangi Pak Setia Novanto secara undang-undang dan peraturan untuk jadi kembali kepada Ketua DPR. Artinya sebetulnya tidak apa-apa Setia Novanto menjadi Ketua DPR lagi, tapi dengan catatan yang diharapkan sekarang apakah kemudian ada rangkap jabatan atau tidak? Artinya diharapkan Setia Novanto mengundurkan diri dulu sebagai Ketua Umum. Satu, tapi yang kedua soal etik juga, ya kan? Ya sepertinya tidak pantas ya bahwa kalau orang sudah mengundurkan diri, ya kan, dari satu jabatan kemudian mau balik lagi, gitu. Kalau kemudian dikatakan itu sebagai upaya mengembalikan harkat martabatnya Pak Setia Novanto dan Partai Golkar, saya kira caranya nggak relevan dengan cara itu. Kalau mau mengembalikan harkat dan martabat setiap Pak Setia Novanto dan Partai Golkar, ya bagaimana Pak Setia Novanto di dalam kepemimpinannya membuat Partai Golkar itu betul-betul bisa berpihak dan dekat dengan rakyat. Pak Doli, tapi kalau yang Anda lihat, apakah memang ada hubungannya antara kalau tadi kita sudah melihat bagaimana pertemuan sempat dilakukan Setia Novanto dengan Presiden Jokowi ataupun dengan Ibu Mega sebelumnya sempat ada makan bersama di istana, kemudian tak lama ada dorongan dari DPP Golkar sendiri untuk menaikkan Setia Novanto. Apakah ini sebetulnya bentuk pengamanan dukungan yang diharapkan pemerintah dari Golkar? Nah, ini begini, jadi kalau kita kan nggak menemukan alasan yang tepat. Ya, kalau ditanya apa kesalahan Pak Ade Komarudin, jelas-jelas DPP mengatakan Pak Ade Komarudin tidak punya salah apa-apa. Nah, kalau tidak punya salah apa-apa, kenapa diganti? Kemudian yang kedua, kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk? Ini kan begini, ini upaya penggantian ini sudah mulai dari 2 bulan yang lalu. Ya, waktu itu kalau tidak salah ada rapat fraksi di Partai Golkar, kemudian mencuat gimana kalau kita ganti, karena di MKD sudah diajukan oleh fraksi ke Partai Golkar nama Pak Setia Novanto dipulihkan. Gitu. Tapi waktu itu kemudian kena ada respon yang belum begitu mendukung, kemudian mengendur. Nah, di tengah dinamika yang terjadi sekarang soal 14 Oktober, 4/11, menjelang 2/12, Pak Jokowi konsolidasi kemana-mana, termasuk kekuatan partai politik dan TNI dan macam-macam, kemudian muncul isu ini kan. Dan itu diantara pertemuan Pak Setia Novanto dengan Pak Jokowi, dengan Bu Setia Novanto dengan Ibu Mega. Oke. Nah, kan kemudian bisa saja orang berspekulasi, ya apakah ada kaitannya dengan itu? Nah, kemudian ya saya menduga begini, ini kan kemarin kasusnya Pak Ahok ini kan berkembang kemana-mana, termasuk analisis soal makar, ya kan? Dalam analisis soal makar itu, maka kemudian antisipasinya kan perlu diamankan beberapa kekuatan-kekuatan politik. Salah satunya mungkin DPR, gitu kan? Nah, kalau menurut saya ini kan analisis yang keliru, ketakutan yang berlebihan, karena kasus yang 4/11, 2/12 ini tuntukannya sederhana aja. Masyarakat terutama umat Islam minta ditegakkan masalah hukum, ya orang yang sudah jadi tersangka jadi penista agama itu ditahan gitu. Jawabannya tuh selesai di situ, nggak ada urusannya dengan makar dan seterusnya. Pak Doli, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Akom katakanlah sudah pasti akan digeser oleh Setia Novanto. Kemana nanti Akom akan berlabuh? Apakah betul ada posisi kenegaraan yang dikatakan akan siap ditempati oleh Akom? Apa itu? Nah, itu juga menjadi penegasan bahwa keterlibatan istana dan presiden itu ada. Kenapa Golkar yang menjamin Pak Ade Komarudin mendapat tempat kenegaraan? Karena yang bisa memberikan tempat kenegaraan itu cuma presiden. Gitu. Dia mau jadi menteri, mau jadi dubes katanya, mau jadi OJK dan macam-macam isunya itu. Itu cuma presiden yang bisa menentukan. Kita tinggal lihat bagaimana nanti kemudian apakah betul terbukti ada dorongan dari pemerintah untuk menggantikan posisi artinya kan Ade nggak mudah Komarudin juga kalau di Golkar DPR. misalnya pengen Ade Komarudin jadi menteri. Tapi kalau Pak Jokowinya nggak setuju kan nggak ini gitu. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Sama-sama. politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.